Saya mewakili dari teman-teman NGO. Jadi kita punya lembaga Legal Culture Institute. Legal Culture Institute. Ini sudah kita melakukan penelitian dari 2017. Termasuk kami mengadvokasi Bang Novel Baswedan. Sampai saya dipantenin oleh seluruh polsek yang ada di Indonesia barangkali Bang. Di beberapa webinar kita di zaman COVID. Satu hal yang bermasalah di daerah, termasuk saya asli Riau, cuma beberapa kali melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Riau termasuk daerah yang sangat bermasalah terkait dengan pengadaan, termasuk pengadaan infrastruktur Bang, Pak Acik. Ini terkait dengan kong kali kong beberapa oligarki, kemudian oknum APH, dan kemudian dengan Pemda. Nah, jalan-jalan rusak ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari faktor korupsi tadi, salah satunya itu. Nah, pertanyaan saya adalah, Bang Anies, Pak Acik Anies pernah menyinggung terkait dengan sistem, dan kemudian ada keserakahan. Nah, kalau kita ambil teori Friedman, ada 3 hal, struktur hukum, legal substance, dan legal culture. Nah, perubahan yang paling mendasar adalah keserakahan, Pak Acik. Kira-kira, ini kita mendesak Pak Acik Anies, kira-kira berani nggak untuk bisa meluruskan persoalan ini terkait dengan kong kali kong oligarki dan oknum aparat penegak hukum. Dan kemudian bagaimana mengembalikan kutukan sumber daya alam yang ada di Riau, Mas Anies, Pak Acik Anies. Karena DBH yang dikembalikan ke Riau itu hanya sekitar 15,5%. Ya. Terutama untuk minyak bumi. Kira-kira sistem itu bisa dibalik nggak? Ya. 15 itu di pusat dan kemudian 84 itu dibalikin ke Riau. Baik, saya kira cukup. Terima Silakan. Pelan-pelan Pak dosen katanya. Ya, silakan Pak Anies untuk dijawab. Makasih Rizky. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari yang menjaga integritas di Riau ini. Boleh beri tepuk tangan buat Bung Rizky. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perbaiki dan serius adalah bagaimana aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Aparat penegak hukum itu adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk kepentingan komersial, bukan untuk kepentingan politik. Nah, ini yang harus diubah. Karena itulah kenapa kami sampaikan tadi malam, kita ingin mengembalikan, jangan sampai Indonesia jadi negara kekuasaan. Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, bukan sebaliknya. Dan ini komitmennya lagi-lagi, Bung Rizky, komitmennya tidak bisa dari tengah, komitmennya harus dari puncak, Dan kalau dari puncak artinya dari level pemimpin nasional. Saya percaya bila itu diberikan garis yang tegas akan diikuti. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah yang tegas terkait ini. Dan kalau ditanya, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak ingin juga terlibat. Tetapi mereka seringkali tidak kuasa. Betul kan? Karena nanti lewat ke atas, harus dari yang paling puncak. Dan itu salah satu komitmen kita, Bung Rizky. Kita ingin mengembalikan supaya ada wibawa lagi di dalam penegakan hukum. Dan kita tidak ingin seperti yang kita hadapi sekarang, di mana rakyat kebanyakan tidak punya backup, tidak punya support dari aparat penegak hukum, dan ketika berhadapan dengan korporasi atau berhadapan dengan pihak yang kuat menggunakan aparat hukum dan kalah. Bahkan kami membuat tempat untuk laporan sekarang, namanya hotline, namanya apa? Hotline Paris, hotline pengacara gratis, yang tujuannya adalah untuk bisa kalau ada peristiwa-peristiwa lapor dan minta bantuan. Kemudian yang DBH ini tentu harus dibahas, ini bukan persoalan sederhana, tapi prinsipnya adalah prinsip keadilan supaya kebermanfaatan terjadi.
Dan yang saya rasa penting sekali untuk dikoreksi adalah soal kebocoran. Kebocoran di mana? Di sisi penerimaan. Banyak dari yang kita lakukan tindakan itu kebocoran di sisi pengeluaran. Sementara kebocoran di sisi penerimaan seringkali lolos. Dan kalau itu kita koreksi, mudah-mudahan nanti akan bisa lebih banyak lagi manfaat yang didapat di sini. Gitu ya, Bung Rizky? Makasih.